Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan paripurna. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kami beritahukan kepada seluruh tamu undangan untuk mengaktifkan mode getar atau vibrate mode pada HP-nya masing-masing. Terima kasih. Kompang bergema pusaka bangsa, dibalu oleh si anak muda. Hadir Tuan, meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Melayang serindit di atas permata, merbah berkicau di ujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna Hari Jadi Batam ke-194 tahun 2023, Senin 18 Desember 2023 dimulai. Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya, rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nuryanto SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau beserta Ibu, yang terhormat anggota DPR RI Bapak Ria Satarika, yang terhormat Wali Kota Batam dan Sekretaris Daerah Kota Batam beserta jajaran, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam beserta Ibu, yang terhormat Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam beserta jajaran, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam beserta Ibu Piswan, yang terhormat pimpinan instansi sipil dan militer di Kota Batam, yang terhormat Bapak Ibu Duriat Nong Isa yang berkesempatan hadir, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, Ketua RKBP, para Ketua DPRD Kota Batam periode 2000, 2009 dan 2014, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam periode 1983 hingga 2016, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, ketua organisasi keagamaan, media cetak dan elektronik, pers dan undangan yang berbahagia. Semat butang baju berlengan, dipakai cantik si putri raja. Selamat datang kami ucapkan di hari jadi Batam duduk bersama. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menyatakan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari jadi Batam ke-194 tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Laksamana Kerajaan Sri Rama, orangnya gagah, lagi berani. Dedikasi dan kerja kita bersama tingkatkan kesejahteraan Batam Madani. Sebagaimana dimaklumi, sesuai ketentuan pasal 93 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, rapat paripurna hari ini merupakan rapat DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, rapat paripurna DPRD Kota Batam dalam rangka hari jadi Batam ke-194 tahun 2023, Senin 18 Desember 2023 tepat pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat, saya buka secara resmi
dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memperoleh keberkahan dalam acara ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Khusus yang beragama Islam, izinkan saya yang memandu doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini, Senin 18 Desember tahun 2023, kami bisa menyelenggarakan rapat paripurna istimewa sekaligus memperingati Hari Jadi Batam ke-194. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagai bentuk pengabdian kami kepada negara, bangsa, khususnya Kota Batam yang kami cintai. Ya Allah, tiada lain harapan kami semua kecuali memohon ridho-Mu. Semoga rapat paripurna hari ini membawa berkah lebih besar lagi di masa depan, terutama untuk mewujudkan masyarakat Kota Batam lebih sejahtera, lebih bermanfaat, dan terus menuju menjadi Batam Kota Baru. Ya Allah, perjalanan Kota Batam masih panjang, masih banyak cita-cita dan tantangan yang harus kami hadapi. Namun sebesar itu pun harus kami akui bahwa rahmat dan karunia serta kasih sayang-Mu yang akan memberikan kepada kami, dan kami bisa melalui tantangan itu dengan baik. Ya Allah, bimbinglah pemimpin kami dan wakil rakyat kami di DPRD Kota Batam. Hindarkan kami dari semua kekeliruan, kesalahan, perpecahan dan permusuhan serta musibah, sehingga kami dapat senantiasa mewujudkan cita-cita Batam yang lebih sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan, persaudaraan, dan kerukunan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, para pemimpin kami, sehingga kami mampu menata kehidupan ini dengan penuh manfaat dan arti. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Zulkarnain SAG MH yang telah memimpin doa. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Batam menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah berkenan meluangkan waktu dan meringankan
langkah untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka hari jadi Batam ke-194 tahun 2023. Enjing-enjing, tuan-tuan dan puan-puan, serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batam nomor 4 tahun 2009 tentang Hari Jadi Batam disebutkan 1. Hari Jadi Kota Batam ditetapkan tanggal 18 Desember 1829. 2. Penetapan Hari Jadi didasarkan atas peristiwa ketika Raja Isa ibni Raja Ali diberi kuasa sebagai pemegang perintah atas Longsa dan Ranto takluknya yang dikeluarkan oleh Komisaris Jenderal atau Residen Riau. 3. Peringatan Hari Jadi dilaksanakan antara lain dalam rapat paripurna DPRD, menjelang petang duduk bercengkrama di belakang padang penawar rindu, bersatu padu untuk Batam sejahtera, Batam nan baru semakin maju. Hari ini merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi kita semua. Dengan takdim dan rasa syukur yang tiada terhingga, kita berkumpul di ruangan ini untuk memperingati sejarah perjalanan sebuah negeri, tanah bertua yang penuh berkah bernama Batam. Sebuah negeri yang telah mengalami proses panjang menuju kemajuan dan kejayaan. Memperingati hari bersejarah semata-mata bukanlah sebuah proses untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita adalah bagian dari perjalanan sejarah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, di mana Kota Batam sebagai miniatur Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai komponen masyarakat dari seluruh belahan Nusantara, membutuhkan kerja keras, karya bakti dan kebersamaan semua pihak untuk berjuang menciptakan catatan sejarah tentang kegemilangan bagi generasi yang akan datang. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang kami hormati, untuk memberikan sambutan gambaran kepada kita semua atas berbagai kemajuan yang telah diraih, harapan di masa yang akan datang, rintangan dan hambatan yang dihadapi dalam membangun serta mengembangkan Kota Batam akan disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Batam. Kepada Wali Kota Batam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Batam, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Batam, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Batam, yang saya hormati para wakil, para mantan wali kota dan wakil wali kota Batam, yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang terhormat para juriat Nongisa, yang saya hormati para ketua pengurus paguyuban se-Kota Batam, para asisten, staf ahli dan kepala organisasi
perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, para camat, lurah, para alim ulama, cerdik pandai, para pimpinan parpol, OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan pers, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin yang berbahagia, yang besar tidak dibau gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang penghulu dengan hulunya. Atur sembah patih sampaikan dalam majelis menghadap Tuhan. 194 tahun sudah usia diberikan, Batam sejahtera menjadi tujuan. Ikan sembilan dasar lautan hendak diburu anak nelayan. Batam gemilang karena pembangunan, terus berpacu semakin membanggakan. Pimpinan serta anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini. Dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Batam, kita dapat melaksanakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Batam ke-194 tahun 2023. Peringatan Hari Jadi Kota Batam ke-194 tahun 2023 ini memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya sebatas tanda telah terjadinya peristiwa lahirnya sebuah kota, tetapi juga sebuah proses pewarisan nilai-nilai, kecintaan, kebanggaan, dan rasa memiliki warga terhadap Kota Batam dan masa depannya. Peringatan Hari Jadi Batam tahun 2023 ini juga menjadi penting dikarenakan 59 hari ke depan, seluruh bangsa Indonesia akan melaksanakan agenda besar Pesta Demokrasi, pemilihan umum, dan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Karena itulah momentum Hari Jadi Batam yang ke-194 tahun 2023 ini kita kemas dalam rangkaian peringatan yang melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat Batam, Forkopimda, DPRD, lembaga adat, paguyuban, organisasi sosial, kemasyarakatan, pelajar, dan berbagai komponen masyarakat Batam lainnya. Tujuannya adalah bagaimana dengan momentum Hari Jadi Batam tersebut terwujud rasa cinta dan kebanggaan terhadap Batam serta terbangunnya persatuan dan kerukunan antara sesama warga Batam yang multi etnik, suku, agama, dan golongan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Tema peringatan ulang tahun Batam ke-194 tahun 2023 ini adalah tema terus melaju menuju Batam Kota Baru. Tema ini mengandung makna bahwa Batam adalah sebuah kota yang harus terus kita bangun secara konsisten, komprehensif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sosial, kegiatan usaha yang kondusif, serta kebahagiaan warganya. Sedangkan Kota Batam Baru menggambarkan harapan dan mimpi yang menunjukkan upaya kita semua mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Batam Baru adalah kota yang dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang tangguh, pekerja keras, penuh semangat, memiliki tekad yang kuat, dan terus berinovasi untuk kemajuan kota yang kita cintai bersama ini. Karena itulah kita harus optimis, saling bekerja sama, dan berkolaborasi dalam membangun Batam. Meskipun kita diuji dengan berbagai kali gelombang krisis ekonomi dan terakhir ujian pandemi COVID-19, Batam telah membuktikan dirinya selalu siap dan tangguh menghadapi tantangan. Perubahan masyarakat Kota Batam telah berhasil mengubah tantangan tersebut menjadi peluang untuk selalu berkarya dan berkontribusi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Kota Batam di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 berada di angka minus 2,55%. Angka pertumbuhan ekonomi ini bergerak naik menjadi 4,75% dan pada tahun 2021
Berkat upaya bersama pada tahun 2022, ekonomi Batam mampu melesat ke angka 6,84%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,09%. Dan juga pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31%. Kota Batam juga berperan sebagai penopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2022, Batam menyumbang 1,7 miliar dolar Amerika devisa negara, dan pada tahun 2023, Kota Batam menyumbang 78% kegiatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau. Sektor industri dan manufaktur memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Kota Batam, sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Kebijakan ex officio menjadi salah satu key faktor dalam keberhasilan perkembangan sektor industri dan infrastruktur. Dengan satu kepemimpinan menjadikan berbagai kebijakan yang ada di Kota Batam dapat diimplementasikan dan disinkronisasikan dengan cepat dan tanggap guna mengatasi seluruh kendala pembangunan di lapangan. Berdasarkan data rilis dari BPS Kota Batam dan BP Batam, ekspor Kota Batam pada tahun 2022 memperlihatkan hasil yang sangat memuaskan, tercatat sebesar 15,5 miliar dolar Amerika sudah berhasil diekspor dari Batam jika dibandingkan dari tahun 2021 yang lalu sebesar 12 miliar dolar Amerika. Terjadi peningkatan sebesar 29,36%. Dari sisi realisasi penanaman modal asing tahun 2022 sebesar 746,80 juta dolar Amerika. Investasi asing yang masuk ke Kota Batam dengan total 1.738 proyek. Dibandingkan pada tahun 2021, 504,17 juta dolar Amerika. Terjadi peningkatan sebesar 48,5%. Dan diharapkan statistik pada tahun 2024 terjadi peningkatan di segala sektor untuk menjadikan Batam yang berdaya saing secara nasional dan internasional. Dari sisi kunjungan wisata mancanegara hingga bulan September 2023 sudah 859.857 wisman yang datang ke Kota Batam dengan peningkatan secara signifikan sebanyak 293.921 wisman dari tahun 2022. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus optimis Batam akan lebih baik lagi pencapaian dibandingkan tahun 2023 seiring tuntasnya berbagai proyek infrastruktur yang ada di Kota Batam. Pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, untuk mendukung keberhasilan pencapaian investasi dan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah, infrastruktur di Batam juga semakin dibenahi menuju ke arah yang lebih baik. Selain itu, pembangunan fisik maupun non-fisik tidak hanya dilakukan di pulau utama, namun juga di pulau penyangga. Hal ini juga didukung dengan peningkatan fasilitas jalan utama kelas dunia di Kota Batam melalui pelebaran jalan-jalan utama, antara lain jalan-jalan dari Bandara Udara Hang Nadim sampai dengan Pelabuhan Batu Ampar, jalan dari Pelabuhan Sukupang sampai dengan South Link, jalan dari Simpang Masjid Agung menuju Simpang ke Primau, dan terus sampai dengan Bundaran Barelang. Hal tersebut dilakukan untuk dijadikan Batam dibangun sebagai kawasan industri yang terdepan, didukung akses jalan yang mampu menjadikan Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Di antaranya adalah apresiasi terhadap penatausahaan keuangan daerah, di mana pemerintah Kota Batam termasuk dalam kota yang telah 11 kali berturut-turut meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut mendapat apresiasi langsung dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apresiasi juga diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satu-satunya kota dari 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendapat penghargaan Kota Layak Anak tahun 2023
dengan predikat Nindya. Kemudian pemerintah Kota Batam juga menerima penghargaan pemerintah daerah dengan perolehan skor indeks pencegahan korupsi MCB tertinggi tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menjadikan MCB Batam sebagai yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau 2 tahun terakhir. Menyusul dengan penghargaan lainnya yang diberikan kepada Kota Batam, bahwa perjalanan mewujudkan cita-cita Batam dengan ke depan masih panjang. Beberapa penugasan telah ada di depan mata. Salah satu yang ingin saya sampaikan, bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan nasional telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2023. Bagi Batam ini berarti program pemerintah dalam pengembangan Rempang Eco City akan dilanjutkan. Karenanya kami meminta dukungan dan kerjasama seluruh komponen masyarakat Batam, utamanya pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, dengan dapat bersama-sama mewujudkan program pemerintah dimaksud. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan dalam sidang paripurna istimewa ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan seluruh komponen masyarakat Batam, Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, para deputi beserta seluruh jajaran Badan Pengusahaan Batam, rekan-rekan media dan seluruh stakeholder yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga seluruh sumbangsi Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian sambutan ini kami sampaikan, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Selamat Hari Jadi Kota Batam ke-194 tahun. Mendaki gunung, sambut sambutan, beban bersama mari pikulkan. Batam gemilang mari lanjutkan, mana yang kurang tolong tambahkan. Membuat galah dari gaharu, galah dipakai menjuluk nyiur. Terus melaju menuju Batam Kota Baru, inilah semangat tak boleh luntur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wali Kota Batam yang telah menyampaikan sambutannya. Setelah Wali Kota Batam menyampaikan perkembangan Kota Batam hari ini dan harapan yang akan datang selanjutnya, mari kita simak dengan seksama pengarahan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Wali Kota Batam beserta jajaran hadir, sekaligus Kepala BPD Batam, dan yang kita hormati rekan-rekan Forkopimda Kota Batam, yang kita hormati Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kota Batam, yang kita hormati Sekretaris Daerah Kota Batam, yang kita hormati para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, yang kita hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, yang kita hormati para zuriat Nawisa, para Ketua dan Pengurus Paguyuban se-Kota Batam, para asisten staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Batam, dan yang kita hormati para camat dan lurah se-Kota Batam, para alim ulama, cerdik pandai, para pimpinan parpol, OKP, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan yang kita hormati, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin yang berbahagia yang besar tidak dihimbau gelar,
Yang kecil tidak disebut nama, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan tuahnya, yang alim berkitabullah, yang penghulu dengan hulunya. Hendak dibawa biji kecambah, pergi turun sampai ke sawah, tidak terasa usia bertambah, 194 tahun Batam berkiprah. Hadirin yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya yang telah melimpahkan nikmat kesejahteraan dan dapat berkumpul bersama di sidang paripurna istimewa dalam memperingati Hari Jadi Kota Batam tahun yang ke-194 tahun. Sebagai Wakil Gubernur Kepri, saya merasa sangat bersyukur dan bangga dapat bergabung bersama kita semua dalam merayakan tonggak sejarah yang penting ini. Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategi di wilayah Kepulauan Riau telah memberikan kontribusi yang besar dan signifikan bagi kemajuan daerah ini dan negara. Peringatan Hari Jadi ini menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian dan perjalanan panjang yang telah kita tempuh bersama. Kota Batam bukan hanya sekedar kota, tetapi merupakan simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang perlu dihadapi ke depan. Oleh karena itu, mari kita terus bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk menjadikan Kota Batam sebagai tempat yang lebih baik untuk semua. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, kita dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia yang saya banggakan, peringatan Hari Jadi Kota Batam yang ke-194 menjadi momentum penting untuk merenung dan merajut tekad bersama dalam memajukan Kepulauan Riau. Dalam kesatuan semangat perayaan ini, kita ingatkan akan perjalanan panjang dan prestasi yang telah dicapai, sekaligus dihadapkan pada tanggung jawab kolektif untuk mewujudkan masa depan yang lebih gemilang. Semangat gotong royong, inovasi, dan kolaborasi yang telah membangun Kota Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, mari kita bersama-sama mengembangkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kepulauan Riau. Dengan demikian, peringatan ini bukan hanya sebagai ritual, melainkan panggilan untuk berkontribusi aktif demi mewujudkan Kepulauan Riau yang makin maju dan berdaya saing di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hadirin yang berbahagia, terakhir mari kita nikmati momen ini dengan penuh kebahagiaan sambil bersyukur atas kesuksesan yang telah diraih. Selamat Hari Jadi Kota Batam yang ke-194. Semoga keberhasilan dan kemakmuran senantiasa menyertai hingga menjadikan Batam sebagai kota baru yang terus melaju. Hujan basah turunnya lebat, hingga di kayu si burung dara. Usia bertambah, jadikan semangat, Batam kota baru bertambah jaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang telah menyampaikan pengarahannya. Selamat
datang Ibu Sri Sudarsono. Terima kasih, dan Bapak Yai Usman, terima kasih. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang kami hormati, nasi besar memiliki makna tertentu yang mengandung nilai agama, kesopanan dalam hal hubungan antara sesama dan dengan penguasa di kerajaan Melayu. Nasi besar yang berwarna kuning melambangkan kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan Melayu dalam mengatur rakyatnya yang aman, damai, dan bersatu padu. Untuk itu, acara akan kita lanjutkan dengan pemotongan nasi besar. Untuk tertibnya acara, pemotongan nasi besar akan dipandu oleh pembawa acara kami. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemotongan nasi besar. Untuk itu kami mengundang dengan segala hormat pimpinan DPRD Kota Batam, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, dan Wali Kota Batam untuk maju ke depan. Dan kami juga menjemput dengan segala hormat Ketua Zuriat Nong Isa dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Baik, pemotongan pertama dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Batam dan diserahkan kepada Ketua Zuriat Nong Isa. Pemotongan selanjutnya dilakukan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam dan diserahkan kepada Wakil Gubernur Kepri. Pemotongan berikutnya dilakukan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batam dan diberikan kepada Wali Kota Batam. Gubernur dan Wali Kota. Hidup Ismail.
Baik, pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Batam dan diserahkan kepada Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Jadi siapa yang wakil? Kalau boleh Pak Wata, kita ceritakan motongnya. Dua juga. Dua. Dan selanjutnya foto bersama. Senyum. Kota Batam. Harus tarik. Baju hijau itu. Lupa hari Pak Wali, Pak Wali. Baju ketiga. Hari ini Pak Rudi. Iya. Bukan. Nomor 2. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak beserta Ibu. Kami silahkan kembali ke tempat dengan segala hormat. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Nuryanto SHMH, disilakan. Terima kasih. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ditutup, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal antara lain. Bersamaan peringatan Hari Jadi Batam yang ke-194 ini, DPRD Kota Batam kembali mengingatkan bahwa tantangan Kota Batam ke depan tidaklah ringan. Semua elemen masyarakat di Kota Batam harus bekerja sama untuk mewujudkan visi Batam menuju Batam Kota Baru sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera. Kain ditenun berwarna hitam, dipakai pula darah jelita, terus bersumbangsih membangun Batam. Sesungguhnya Batam milik kita. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kota Batam berkomitmen menghasilkan peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat Kota Batam, memastikan pelayanan publik tidak terganggu, menyerap aspirasi masyarakat, baik yang ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat maupun yang dituangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD, dan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan berjalannya pemerintahan daerah Kota Batam. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam akan selalu melakukan perbaikan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kota Batam. Bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Batam tahun ini, para legislator yang saat ini
diamanahkan menjalankan fungsinya di lembaga legislatif DPRD yang merupakan hasil proses politik pada tahun 2019, tak terasa telah sampai pada akhirnya masa baktinya. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu, bahwa pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan hari ini. Tahapan pemilu telah memasuki masa kampanye. Pemilu menjadi momentum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena akan terjadi pergantian pimpinan secara sah dan dijadikan sebagai pesta demokrasi. Pemilu kali ini juga diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang membawa Indonesia menuju era baru. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasinya masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan oleh masyarakat baik terhadap penyelenggara maupun kontestan pemilu. Partisipasi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari sistem politik atau negara demokrasi. Negara demokrasi tanpa partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung sesungguhnya adalah otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada era Orde Baru memperlihatkan kesewenangan para pengambilan keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya, kebijakan atau yang diputuskan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pada pemilu tahun 2024 ini semua elemen, baik itu penyelenggara, masyarakat dan peserta pemilu, harus terlibat aktif dalam memberikan edukasi tentang kepemiluan, menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan dan menjalin spirit perdamaian di antara peserta pemilu demi terwujudnya pemilu yang bermartabat. Rendang dimakan bersama ketupat, dimakan pula waktu sarapan. Pesta demokrasi sudah pun dekat, jaga perdamaian dan keamanan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga kita semua senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerak langkah membangun dan memajukan Kota Batam. Lebih kurang kami haturkan permohonan maaf. Kain tenun beli di Pekan, dibeli pula cantik coraknya. Walaupun kita berbeda pilihan, kita semua tetap bersaudara. Tari Sapin nama diberi, dibawakan nak darah di waktu malam. Mari pererat silaturahmi, jaga persaudaraan untuk kemajuan Batam. Dengan demikian, usai sudah rapat paripurna pada hari ini, sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota DPR Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan, rekan-rekan pers dan berbagai pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi untuk suksesnya rapat paripurna hari ini. Delima selasih tumbuh di taman, tumbuhnya dekat pohon mempelam.
terima kasih kami ucapkan bersama duduk di paripurna Hari Jadi Batam. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Tambah lagi. Nanti tak suruh buat lagi. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tepat pukul 10.29 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah foto bersama Forkopimda Kota Batam, Ketua Zuriat Kaum Nisa dan Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam.